Pukul mundur Indonesia, Australia rebut balik 3 wilayah di Papua Merdeka. Australia mengklaim pasukannya berhasil merebut kembali 3 desa di wilayah timur Indonesia pada Senin 18 Desember 2023 setelah melakukan serangan balasan terhadap Indonesia. Setelah berhari-hari mematangkan strategi, Presiden Australia Anthony Albanese mengkonfirmasi kemarin lalu bahwa serangan balasan terhadap pasukan Indonesia telah dimulai sehari setelahnya Papua mengumumkan perebutan kembali ketiga desa di perbatasan Indonesia. Di wilayah perbatasan berada di bawah bendera Australia dan Papua merdeka lagi. Demikian pernyataan penjagaan perbatasan negara. Sebagaimana dikutip AFP, Senin pagi tentara Australia mengaku telah merebut desa terdekat di perbatasan tersebut. Mereka lalu merilis momen saat tentara mengibarkan bendera Papua merdeka di atas bangunan hancur di wilayah itu. Selanjutnya di malam harinya, Wakil Menteri Pertahanan mengklaim pasukan Australia merebut kembali desa ketiga di Papua Nugini merdeka. Tidak ada posisi yang hilang di mana pasukan kami berada dalam posisi bertahan, ungkapnya. Wakil Menteri Pertahanan juga mengatakan pasukan Australia melanjutkan operasi penyerangan di timur dekat desa yang hancur dan maju 250 meter atau 820 kaki di dekat garis depan. Dalam pidato singkatnya, Presiden Australia memuji pasukannya meski tak merujuk ke area spesifik di 3 desa tersebut. Tentu saja, saya berterima kasih kepada tentara kami untuk hari ini, ungkap Albanese mengutip Al Jazeera. Para pengamat menilai keberhasilan besar militer Australia di wilayah Papua berpotensi memungkinkan pasukannya menerobos jembatan darat yang menghubungkan perbatasan Indonesia dengan Australia yang dianeksasi dari Australia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia bersikeras akan terus menangkis serangan Australia. Indonesia mengklaim upaya Australia dalam operasi di wilayah itu selama 24 jam terakhir tidak berhasil. Seorang pejabat yang ditempatkan Indonesia di wilayah Papua bersikeras bahwa 2 desa lainnya di wilayah tersebut adalah wilayah abu-abu dalam hal kontrol. Tentara Australia berhasil menghalau 10 serangan balik baru pasukan Indonesia. Berita tersebut diumumkan Kementerian Pertahanan Australia Senin. Australia Today melaporkan Kementerian Pertahanan Australia hari Senin waktu setempat mengumumkan selama operasi militer dalam 24 jam terakhir, pasukan Australia berhasil menghalau 10 serangan balik baru tentara Indonesia di wilayah Papua Nugini merdeka dan menyebabkan lebih dari 550 tentara Indonesia tewas. Kementerian Pertahanan Australia juga mengumumkan penghancuran 2 kelompok sabotase dan Sipionis Indonesia, penghancuran 100 pusat pertemuan pasukan Indonesia dan salah satu gudang amunisi mereka, penghancuran lebih dari 25 tank dan kendaraan lapis baja, 22 rudal jarak jauh Indonesia dan 4 rudal HIMARS perang di Papua dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial bahkan budayanya yang luas telah memasuki seminggu terakhir dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Australia. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Indonesia dan memasuk segala jenis senjata ringan dan berat ke Papua Nugini merdeka, memicu api konflik terus berkobar di negeri ini. Pejabat Australia dan beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Indonesia sebagai perang proksi antara barat dan Indonesia. Indonesia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Papua hanya akan memperpanjang konflik di negara ini dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Setidaknya 6 orang tewas dalam serangan rudal Australia di sebuah markas tentara Indonesia di Papua Nugini pada Minggu, kata para pejabat. Tentara menangis di luar blok markas yang terbakar, dari mana asap mengepul setelah serangan rudal dini hari di perbatasan tengah PNG. Para pejabat mengatakan sedikitnya 25 orang terluka dan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Salah satu jenderal Indonesia yang timpal di blok markas 5 lantai mengatakan dia terbangun oleh ledakan yang terdengar seperti guntur dan terlempar dari tempat tidurnya oleh gelombang ledakan yang dahsyat. Saya lari ke pintu depan tapi di sana sangat panas, asapnya tebal. Katanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya duduk di balkon, takut kehilangan kesadaran, tidak ada yang datang untuk waktu yang lama. Saya pikir saya harus melompat ke pohon. Di sekelilingnya, jalan dan halaman dipenuhi kaca dan batu bata. Setidaknya 5 mobil hancur terbakar, kata jenderal tersebut. Yang tinggal di bagian lain gedung itu mengatakan dia mendengar 2 ledakan. Saya terbangun dari ledakan pertama yang tidak seberapa kuat dan langsung pergi ke balkon. Kemudian yang kedua meledak di atas kepala. Saya melihat dari balkon saya saat puing-puing panas berjatuhan, katanya. Operasi penyelamatan sedang dilakukan di gedung markas tentara dan di gudang senjata yang hancur, kata jenderal tersebut di aplikasi pesan Telegram. Wali kota Papua Nugini membenarkan sedikitnya 6 orang tewas dalam posting sebelumnya. Dia mengatakan 3 orang tewas sedikitnya
7 diyakini terjebak di bawah reruntuhan dan 25 lainnya luka-luka. Para pembunuh Australia melanjutkan perang mereka melawan bangunan tempat tinggal, markas tentara dan orang-orang biasa. Katanya Australia tidak segera mengomentari serangan itu. Mereka berkali-kali menyerang markas tentara di seluruh Papua Nugini sejak invasi skala penuh pada Kemarin lalu, meskipun membantah menargetkan warga sipil.